Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok APB untuk tugas 2 yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Fidianur Afni, Syaiful Rahmadana, Willy Pratama Cendana, Munif Alfani, dan Muhammad Trofi akan menerangkan analisis perancangan sistem informasi rekam medis poligigi, di mana studi kasus Puskesmas Sumbersari. Puskesmas merupakan unit pelaksanaan teknis daerah UPTD kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas Sumbersari yang terletak di Kabupaten Madiun dan masuk dalam wilayah kerja Sumbersari, Kecamatan Suradan. Puskesmas ini buka 24 jam karena adanya pelayanan UGD, poli umum, gigi, kesehatan ibu dan anak, dan gizi. Hanya poli gigi yang belum mempunyai sistem informasi pencatatan rekam medis. Pencatatan rekam medis masih dilakukan secara manual dengan mencatat diagnosa atau keluhan dan pengobatan di kartu rekam medis pasien. Dengan pencatatan rekam medis pasien, lamanya waktu pencarian dan pembuatan kartu rekam medis meningkatkan kemungkinan pengulangan data saat memindahkan data register pasien dari buku register ke Microsoft Excel. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan sistem informasi rekam medis pasien berbasis komputer. Dengan adanya sistem informasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan petugas puskesmas terhadap pasien dan membantu dokter dalam mengelola data rekam medis pasien poligigi Puskesmas Sumbersari. Untuk analisis kebutuhan non-fungsional dengan PISIS. Analisis kebutuhan non-fungsional dengan PISIS. Yang pertama, berdasarkan performance, sistem diharapkan dapat mempersingkat waktu pelayanan saat petugas melakukan pencatatan rekam medis pasien, di mana sistem informasi rekam medis poligigi ini akan menjadi lebih terorganisir dan mendapatkan data pasien yang lebih akurat. Yang kedua, information. Berdasarkan information, dalam pencatatan rekam medis pasien akan lebih cepat dan lebih akurat jika ada integrasi data yang tepat. Sistem yang baru diharapkan dapat mempermudah petugas loket dalam melakukan pencatatan, pencarian, serta diharapkan dapat melakukan perekapan data. Yang ketiga, berdasarkan ekonomi. Sistem mampu mengurangi penggunaan biaya kertas saat proses pelaksanaan register buku registrasi. Hal ini mampu membuat sistem lebih terintegrasi. Yang keempat, yaitu berdasarkan segi pengontrolan, di mana sistem yang diharapkan user dapat membantu mempermudah dalam melakukan pencairan, penyimpanan, pencatatan rekam medis pasien, serta perekapan data pada rekam medis poligigi. Yang kelima, yaitu berdasarkan segi efisiensi. Dalam menjalankan prosesnya, sistem informasi rekam medis poligigi ini akan menjadi lebih akurat dan lebih cepat. Semua kegiatan akan diinputkan secara otomatis pada sistem informasi rekam medis poligigi. Yang keenam, berdasarkan servis, yaitu pada tampilan desain prototipe harus lebih user-friendly agar dapat mempermudah user dalam pengoperasian sistem. Diharapkan sistem dapat memberikan data-data yang akurat dan lebih lengkap dari pada sistem informasi rekam medis yang digunakan lalu secara manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan analisis permasalahan atau masalah-masalah yang mungkin terjadi pada Puskesmas Sumbersari. Jadi yang pertama itu seperti yang kita ketahui Puskesmas Sumbersari ini pertama itu belum mempunyai sistem informasi rekam medis. Jadi hal ini tentu saja membuat ada kesulitan ataupun pekerjaan mereka kurang efisien atau maksimal karena masih melakukan pencarian kartu rekam medis secara manual yang akan memakan waktu begitu banyak atau begitu lama.
Nah, yang kedua itu kinerja pegawai juga pasti tidak akan maksimal ataupun tidak akan lebih banyak, tidak akan lebih bagus karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari data-data pasien ataupun kartu rekam medis. Nah, yang ketiga itu tanpa sistem informasi rekam medis juga ini akan membuat kemungkinan data pasien itu bisa jadi rusak atau hilang ataupun tercecer. Rekam medis juga bisa rusak, hilang ataupun tertukar dengan pasien yang lain. Nah, yang keempat itu setelah misalkan adanya sistem informasi rekam medis ini, tapi tidak menutup kemungkinan adanya masalah-masalah yang muncul. Contohnya pengetahuan yang belum memadai sehingga sulitnya memahami sistem informasi yang ada. Maksudnya pegawainya tidak memahami sistem informasi yang ada, jadi tidak maksimal penggunaannya. Nah, yang kelima itu perlunya perkembangan pada sistem informasi, jadi harus selalu update dan harus selalu dikembangkan. Jadi untuk analisis permasalahan, yang pertama, pada perancangan arsitektur pada sistem informasi rekam medis Poligigi Puskesmas Sumbersari ini menggunakan arsitektur model view controller atau MVC. Yang kedua, kelas analisis dari use case mendefinisikan kelas-kelas yang digunakan oleh setiap use case yang terdiri dari boundary, controller, entity yang saling berhubungan. Yang ketiga, pada elemen desain, kelas analisis yang didapatkan dari persyaratan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya diidentifikasi dan dipetakan ke dalam elemen perancangan. Yang keempat, pada sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek dalam use case dan menjelaskan mengenai urutan proses yang dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan use case. Yang kelima, perancangan kelas dilakukan setelah mengidentifikasi elemen perancangan dari kelas-kelas yang telah dianalisis sebelumnya. Selanjutnya, perancangan basis data dilakukan dengan tujuan merancang basis data yang dibuat agar keluaran dari program sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang terakhir yaitu perancangan antarmuka ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran antarmuka sistem dalam melakukan interaksi dengan pengguna atau user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Rahmadana akan menjelaskan proses bisnis pada jurnal yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis Poligigi, Studi Kasus Puskesmas Sumbersari, Kecamatan Seradan, Kabupaten Madiun. Baik, di sini ada dua proses bisnis. Yang pertama, proses bisnis yang memang diterapkan dan proses bisnis usulan penelitian. Pertama, di sini ada tiga komponen yang bertugas. Yang pertama adalah petugas loket, pasien, dan dokter gigi. Saya akan menjelaskan pada proses bisnis yang sudah diterapkan. Petugas loket memanggil pasien berdasarkan nomor urut antrian. Kemudian jika pasien sudah pernah berobat, maka pasien akan diminta data diri, namun jika pasien belum pernah berobat, maka akan dimintai tanda pengenal. Kemudian petugas loket akan mencarikan kartu rekam medis dan membuatkan kartu rekam medis bagi pasien yang baru pertama kali berobat. Kemudian menanyakan kartu BPJS kepada pasien yang memiliki kartu BPJS. Jika pasien tidak memiliki kartu BPJS, maka pasien harus membayar biaya administrasi. Kemudian petugas akan memeriksa kartu BPJS bagi pasien yang memiliki. Dan yang terakhir, petugas akan memberikan kartu rekam medis dan menerima kartu rekam medis ketika pasien sudah selesai. Pasien yaitu adalah mengambil nomor antrian lalu mendatangi loket ketika dipanggil oleh petugas, menyebutkan data diri dan tanda pengenal jika belum pernah berobat. Kemudian menyerahkan kartu BPJS jika memiliki
dan jika tidak memiliki maka pasien harus membayar biaya administrasi. Kemudian pasien menerima kartu rekam medis dari petugas loket dan kemudian menunggu pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Kemudian pasien menerima resep obat dari dokter dan menyerahkan kartu rekam medis kepada petugas jika telah diperiksa oleh dokter. Kemudian dokter gigi memanggil pasien, kemudian melakukan anamnesa, kemudian melakukan pemeriksaan dan menetapkan diagnosa, dan kemudian dicatat pada buku registrasi dan kartu rekam medis pasien. Kemudian membuat resep obat yang nantinya akan diberikan kepada pasien, kemudian mendokumentasikan hasil pemeriksaan pada kartu rekam medis dan buku registrasi pasien, kemudian mengembalikan kartu rekam medis kepada pasien. Yang kedua adalah proses bisnis usulan penelitian. Pertama, petugas loket, yaitu adalah login, kemudian membuka antrian dan memanggil nomor antrian. Jika sudah pernah berobat, maka pasien akan diminta data diri. Namun jika belum pernah berobat, maka pasien akan diminta tanda pengenal. Kemudian melakukan pencarian data pasien yang sudah pernah berobat, dan untuk pasien yang belum pernah berobat, maka petugas akan membuatkan data baru dan menambahkannya ke dalam database. Melihat keanggotaan BPJS, kemudian meminta pembayaran administrasi kepada pasien jika pasien belum pernah berobat dan tidak memiliki kartu BPJS. Kemudian menerima pembayaran pasien dan memeriksa kartu BPJS bagi pasien yang memiliki kartu BPJS. Kemudian mengirimkan data pasien. Kemudian tugas pasien mengambil nomor antrian dan mendatangi loket, menyebutkan data diri jika sudah pernah berobat dan memberikan tanda pengenal jika belum pernah berobat. Kemudian menunjukkan kartu BPJS jika memiliki, dan jika tidak memiliki, pasien harus membayar biaya administrasi. Kemudian menunggu antrian dan lalu diperiksa oleh dokter. Dan terakhir, pasien menerima resep obat. Kemudian tugas dokter gigi yaitu menerima data pasien, memanggil data, melakukan anamnesa, kemudian melakukan pemeriksaan dan menetapkan diagnosa. Data rekam tersebut disimpan di database, kemudian membuat dan menyerahkan resep obat, dan terakhir menyimpan data registrasi pasien pada database. Proses selesai. Baik, terima kasih. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, analisis proses bisnis yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup analisis proses bisnis yang sedang diterapkan saat ini dan analisis proses bisnis yang diusulkan. Yang kedua, analisis persyaratan pada penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan proses bisnis usulan.
Dalam penelitian ini, analisis persyaratan terdiri dari analisis pemangku kepentingan dan pengguna, analisis kebutuhan pengguna, fitur sistem, persyaratan fungsional dan non-fungsional, pemodelan use case, serta spesifikasi use case. Yang ketiga, analisis dan perancangan sistem informasi. Dalam penelitian ini terdiri dari kelas analisis dari use case, pemetaan kelas analisis ke mekanisme analisis, anifikasi kelas analisis, identifikasi elemen perancangan, perancangan use case berupa sequence diagram, perancangan kelas berupa kelas diagram, perancangan basis data, dan perancangan antarmuka sistem yang disesuaikan dengan hasil analisis persyaratan yang telah dilakukan sebelumnya. Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.